Pemirsa, penyiaran terutama yang bersifat audio visual memiliki peran yang sangat strategis. Penyiaran dapat menjadi katalisator kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, Esi Nelson mencatat belanja iklan sampai dengan September 2017 sebesar 170 triliun rupiah. 80% dari jumlah tersebut atau 136 triliun rupiah mengalir ke stasiun televisi. Apakah hal ini yang menjadi pemicu terjadinya tarik-menarik kepentingan yang menyebabkan rancangan undang-undang penyiaran tak kunjung usai? Padahal Indonesia saat ini terus dikejar waktu untuk segera melakukan penyiaran dengan format digital. Bersama saya Yusli Hayanti, marilah kita bedah RUU Penyiaran. Tahun 2018 kami tetap fokus kepada revisi undang-undang penyiaran karena ini harus dilakukan secepatnya. Sebagai gambaran Ibu Bapak sekalian, dibantu konsultan kami melakukan perhitungan implikasi dari tertundanya revisi undang-undang penyiaran. Jadi studinya itu kalau kita misalkan selesai tahun 2018, mudah-mudahan insya Allah kita bisa selesai 2018, kita terapkan nanti analog switch off 2020. Ya, dengan asumsi demikian kita hitung dari 2020 sampai 7 tahun ke depan berapa penambahan GDP kita akibat dilakukannya analog switch off ini. Kami lakukan perbandingan apakah itu untuk broadband, untuk mobile, atau untuk televisi. Hingga tahun 2018 ini, Indonesia belum bisa melaksanakan kewajiban migrasi televisi analog ke televisi digital yang telah ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) tanggal 17 Juni 2015 karena terkendala regulasi. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak secara tegas mengatur masalah tersebut. Semula Kementerian Kominfo melakukan percepatan dengan melahirkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar. Tetapi kemudian peraturan tersebut dianulir karena kalah dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN) yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATJI). Kementerian Kominfo kemudian mengubah paradigma penguasaan frekuensi yang memandang frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mengakomodir pemikiran tersebut, pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan menunjuk Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai penyelenggara tunggal, single MUX, operator frekuensi digital, dan televisi penyiaran swasta dapat menggunakan bersama dengan membayar sewa. Pemilihan operator MUX atau multiplexer inilah yang menjadi pemicu tarik ulur kepentingan yang menyebabkan proses politik pembentukan undang-undang penyiaran menjadi terhambat. Fraksi-fraksi dalam panja penyiaran melakukan voting untuk memilih operator single MUX atau multi-MUX. Dengan kemenangan single MUX operator, tetapi kemudian Badan Legislasi Balek berbeda pendapat soal ini dan kemudian mengajukan alternatif pilihan hybrid MUX operator. Hybrid MUX operator adalah televisi swasta existing mendapat satu kanal. Sisanya dikelola oleh TVRI dan diberikan pemain baru di dunia televisi digital. Wakil Ketua Balek Firman Subagio berpendapat bahwa usulan Komisi 1 soal pemilihan single MUX akan menimbulkan perdebatan soal monopoli baru. Pada prinsip dasarnya, Badan Legislasi itu memang melakukan tugas fungsinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tata Cara Penyusunan Undang-Undang maupun juga MD3. Oleh karena itu prinsip dasar di dalam pembahasan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dan kedua, undang-undang ini juga memenuhi ajas-ajas rasa keadilan.
Jadi tidak boleh undang-undang itu lahir yang harus menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, yang tidak ada kepastian hukum harus menjadi ada sebuah kepastian hukum. Undang-undang itu dilahirkan harus bisa memberikan rasa aman kepada semua pihak. Dan undang-undang tidak boleh menimbulkan sebuah diskriminasi baru, dan undang-undang tidak boleh juga melahirkan sebuah bentuk monopoli baru. Nah, oleh karena itu inilah yang sampai sekarang ini belum ada titik temu antara pengusul dengan badan legislasi. Karena kita harus sadar bahwa undang-undang yang kita bahas di DPR ini banyak undang-undang yang kemudian di judicial review dan kemudian dibatalkan. Kalau itu sampai terjadi, maka mubazirlah kerja kita. Oleh karena itu, prinsip dasar itu harus kita bangun. Harus ada pemahaman, pengertian sama bahwa anggota DPR itu adalah satu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bukan ada anggota DPR, komisi ini, komisi kan, itu kan mengatur sistem kerja. Tapi ketika sudah keluar produk itu adalah produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Voting itu kecelakaan. Karena ketika itu kan kita ini kan tiba-tiba muncul voting kan, waktu itu kan mekanisme saya tentang. Kenapa saya menentang? Karena ketika itu prosesnya kan tidak ada dalam masalah yang pembahasan undang-undang ini, tiba-tiba kemudian ya yang namanya hasil panja itu dirumuskan, mereka bikin rumusan sendiri, kita bikin rumusan. Bukan itu. Kita kan di DPR kan udah puluhan tahun. Jangan melanggar. Kalau frekuensi tadi yang tadinya dikuasai swasta, sekarang swasta sudah mau menyerahkan. Apa itu nggak perlu kita apresiasi? Mereka itu dapat frekuensi bukan rampok. Ada regulasinya, ada aturannya. Komisi 1 sudah melakukan langkah untuk mengirim surat ke pimpinan DPR, dan kita mengusulkan agar pimpinan DPR membuat inisiatif untuk membawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait undang-undang penyiaran ini. Memang kemudian kita diberi tenggang waktu oleh pimpinan DPR agar balik menyelesaikan terlebih dahulu proses internal mereka. Tetapi sampai dengan sekarang itu masih berproses. Jadi kita terus terang masih menunggu, sejak seminggu yang lalu kita sudah bertemu dengan pimpinan DPR. Tapi kalau secara prosedural, kalau memang balik tidak bisa memutuskan, ya kita tetap memohon kepada pimpinan DPR untuk membawa ke paripurna dan disetujui di Bamus, ya. Sehingga nanti ada progres yang bisa kita sampaikan kepada publik bahwa kita bisa sudah mulai masuk pada pembahasan pasal per pasal dengan pemerintah. Pakar penyiaran Dr. Ade Armando mengatakan bahwa monopoli frekuensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang tepat daripada harus dimiliki oleh swasta. Kekhawatiran pihak swasta mengenai bahwa seandainya ini diserahkan kepada negara dalam bentuk single MOOCs itu akan melahirkan bentuk pengekangan terhadap kebebasan, ancaman terhadap kebebasan berbicara, berusaha, itu menurut saya berlebihan, ya. Karena kita harus ingat bahwa kalaupun lembaga negara ini diserahkan kewenangan untuk mengatur multiplexing, menjadi pengelola multiplexing ini, mereka tidak akan diberikan kewenangan juga untuk mengatur isinya. Jadi isinya tetap ditentukan oleh para pemilik stasiun televisi atau para pengelola stasiun televisi. Yang diberikan kepada negara ini kan cuma infrastruktur, ya. Jadi monopoli dalam artian ini adalah monopoli karena kita akui sajalah, lebih baik ini diserahkan kepada rakyat, kepada publik maksud saya, yang bisa menjamin keadilan di antara para pelaku usaha daripada diserahkan kepada para pelaku usaha sendiri. Karena selama bertahun-tahun, berpuluh tahun pengalaman penyiaran di Indonesia, kita sudah lihat bagaimana kompetisi antara stasiun-stasiun televisi ini berlangsung dengan cara yang seringkali tidak sehat. Persoalan pemilihan single MOOCs operator memang menjadi persoalan yang sangat meruncing dalam pembahasan revisi rancangan undang-undang penyiaran. Khususnya bagi 10 televisi swasta existing dan 2 pendatang baru televisi digital. Jangan kemana-mana karena kami akan membahasnya di segmen kedua. Perempuan adalah tiang negara. Perempuan adalah ibu bangsa.
Kisah perempuan yang berkiprah dalam dunia politik di Senayan dikupas dalam program Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Penyiaran akan segera diparipurnakan meskipun proses harmonisasi belum ditandatangani. Persoalan pilihan single MUX, hybrid MUX, atau multi MUX menarik untuk ditunggu, yang manakah dari ketiganya yang akan dipilih. Berbagai manuver dilakukan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia untuk memberikan masukan kepada fraksi-fraksi dalam panja rancangan Undang-Undang Penyiaran dicurigai sebagai intervensi. Tetapi Ishadi SK, Ketua ATVSI, dan Wakil Ketua Balek menolak hal tersebut sebagai intervensi. Sepaham nggak mengenai masalah tugas tanggung jawab DPR? Kok semuanya toh dikaitkan dengan intervensi? Justru kami itu memberikan rasa keadilan. Bagaimana bisa mengatakan intervensi? Emangnya mereka nggak diintervensi? Ada yang mengintervensi. Kita tahu kok persoalan seperti ini kok. Janganlah antara DPR diaduk-aduk antara Komisi 1 dengan Balek. Ini kita tahu kok, kalau kita ini paham mekanisme dan aturan hukumnya, undang-undang itu, sekarang saya balik tanya, kita bikin undang-undang untuk siapa? Coba ditanya. Untuk siapa undang-undang kita buat? Untuk rakyat Indonesia. Prosesnya panjang ya, saya kira 2 tahun yang lalu. Jadi waktu masih anggota-anggota DPR RI yang lama, kita sudah keliling, Mas. Saya kan diangkat 2 tahun yang lalu. 2 tahun itu kita terus melakukan pendekatan-pendekatan, khususnya Komisi 1. Kita datangi partai-partai secara rutin. Tapi sekarang kan sedang sibuk dengan pilkada ya. Pilkada jadi agak jarang ya. Tapi intinya kita mencoba untuk melakukan komunikasi dengan mereka secara rutin gitu. Pemirsa, redaksi Bedah RUU mencoba mengumpulkan berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan soal pilihan single MUX, hybrid MUX, dan multi MUX untuk mengetahui sudut pandang mereka dalam perpindahan siaran analog ke digital. Ada pro dan kontra memang, tetapi menarik untuk dicermati yang berbeda. Pada prinsipnya TVSI mendukung multi MUX. Pertimbangannya, pertama karena seluruh dunia memakai itu. Hanya beberapa negara yang tidak melakukan itu. Nah, ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, kami berpendapat bahwa paling tepat ya multi-MUX gitu loh. Di ATVSI, anggota ATVSI memiliki sekitar 1.500 pemancar di seluruh Indonesia. Ya. Nah, tentu dengan TV-TV lokal. Itulah yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menggantinya. Diperlukan waktu untuk pembangunannya, diperlukan biaya yang sangat besar dalam keadaan sekarang yang sangat sulit. Dan pada akhirnya juga tidak tercapai apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu. Alasannya apa? Kalau alasannya agar mereka bisa mengontrol kami, kontrolkan dalam konten. Ya kan? Dalam konten. Di seluruh dunia yang dikontrol itu kontennya, bukan manajemennya, bukan modalnya, bukan sistem bisnisnya gitu. Ya. Jadi menurut saya pendekatan yang keliru ini harus segera diselesaikan. Ada jalan keluar. Bahkan usulan jalan keluar ini sebagai sebuah solusi disampaikan oleh anggota-anggota Komisi 1, yaitu hybrid. Hybrid adalah biar yang pemerintah melakukan atau memiliki atau mengelola multiplexing atau mengelola
pelaksanaan televisi digital di tempat atau di situasi atau di sejumlah yang diinginkan oleh pemerintah. Sisanya dilakukan oleh swasta. Sekali lagi, swasta tidak memiliki frekuensi. Swasta hanya mengelola. Karena pemilikan frekuensi memang tidak bisa diserahkan kepada swasta. Pemilikan frekuensi memang milik negara, gitu. Jadi ini saya kira mudah-mudahan ini menjadi solusi ya, jalan keluar dalam pembahasan di sidang Komisi 1 berikutnya, sehingga kita segera mengatasi dorongan atau desakan perubahan teknologi yang terus makin mendekat gitu. Wisnu Tama Kusubandio, CEO Net Media Tama dan Ketua Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) yang justru memilih single MUX operator meskipun Net TV merupakan stasiun televisi yang sangat siap untuk bermigrasi ke format digital. Ya, sebenarnya segala macam pilihan yang ada itu ada positif ada negatifnya. Tidak semua pilihan itu sempurna, ya. Tetapi kalau bicara ideal, menurut pandangan saya mungkin single MUX adalah yang paling baik pilihannya. Asal penyelenggaraan single MUX itu dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya dan lain sebagainya, sehingga semua kanal atau semua channel mendapatkan kualitas, service dan seterusnya yang sama. Sehingga mereka mampu katakanlah siaran mereka itu dapat diterima dengan baik, dengan sempurna. Apalagi di era high definition ini ke depan, mungkin nanti jadi 4K dan seterusnya, single MUX itu harus mampu dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan kualitas siaran yang makin berkembang ke depan. Tetapi juga multiplexing sendiri yang multi gitu, menurut saya juga sebagai salah satu pilihan yang bagus juga, asal pembagiannya atau penentuannya itu juga jelas. Gimana pembagiannya, tidak bisa menurut saya hanya karena sudah lama bersiaran atau sudah besar duluan terus yang kecil-kecil atau dan sebagainya nggak dapat hak juga gitu. Nah, tapi kan masalah frekuensi yang terbatas juga. Tapi kalau yang buat saya kalau yang hybrid itu yang rada membingungkan. Artinya begini, judgementnya itu bagaimana yang mendapatkan MUX dan yang bukan. Itu kan harus punya keadilan juga. Artinya ini bicara soal demokrasi juga kan. Demokrasi itu bukan hanya sekedar melakukan siaran, tapi juga mendapatkan hak yang sama juga, asas keadilan juga buat yang lain. Menurut saya itu juga hal yang penting. Ya saya sih simpel aja. Kalau mereka bisa dapat MUX, ya kita juga harus bisa dapat MUX kan. Sederhana aja. Apa bedanya? Apa bedanya kami dengan yang lama? Kami juga sama-sama televisi nasional kan, gitu ya. Jadi sesimpel itu aja. Jadi kalau misalnya TV nasional lain dapat MUX, ya kita juga harus dapat MUX. Simple. Cuman memang kan MUX itu kan kita juga harus berhitung investasinya, capex-nya dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan juga delivery-nya terhadap MUX itu. Heri Nugroho, Vice President of Regulatory and Government Relation MNC Media, menanggapi secara berbeda. Kekhawatiran stasiun televisi baru tidak mendapatkan frekuensi tidak beralasan jika diatur dengan benar. Kalau dalam tataran ideal itu tentu saja kami dari LPS Existing itu menginginkan multi-MUX itu pasti. Namun demikian dalam kondisi bahwa harus ada kompromi dan sebagainya, maka pilihan hybrid itu tidak bisa dielakkan. Artinya apa? Bahwa yang namanya konsep keadilan itu tidak harus sama rasa sama rata, karena juga harus diperhatikan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sudah melakukan investasi, sudah punya skala ekonomi yang demikian besar. Kalau itu kemudian nanti disandingkan atau disamakan secara sama rasa sama rata dengan LPS yang baru saja berdiri,
itu konsep keadilan itu tidak akan tercapai. Karena masing-masing punya skala prioritas yang berbeda, punya efisiensi yang berbeda. Masing-masing LPS itu pasti punya yang namanya business plan. Ke depan itu akan seperti apa. Nah, bagi LPS yang sudah existing dengan infrastruktur yang cukup besar, maka mau tidak mau dia punya ekspektasi bahwa ke depan dia harus mampu mengakomodasikan teknologi itu sampai katakanlah sampai level 4G saja, tidak sampai 8G. Karena Jepang sudah akan mengadopsi 8G itu di Olimpiade mendatang. Nah, untuk sampai 4G ke depan, maka diperlukan yang namanya bandwidth frekuensi. Di situ dibutuhkan kira-kira 8 MHz per TV. Nah, apakah semua TV akan mendapatkan 8 MHz? Ya itu tergantung dari policy masing-masing sebetulnya. Jadi kalau TV, katakanlah saya punya TV kecil, tentu saja saya tidak rasional apabila saya menginginkan sampai 8 MHz. Berkaitan dengan misalnya masalah ongkos produksi, masalah biaya, masalah konten. Nah, untuk ini peran pemerintah adalah mengatur bagaimana supaya TV-TV existing ini bisa mendapatkan 8 MHz, sementara juga menyediakan MUX yang lain yang bisa digunakan bersama-sama. Jadi kalau katakanlah ATM saja, infrastruktur perbankan, ATM itu tidak semua bank membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Maka dibentuklah yang namanya konsep ATM bersama. Nah, untuk multiplexer ini saya kira juga bisa mengadopsi konsep itu, di mana ada satu TV yang mempunyai satu MUX sendiri dengan lebar pita frekuensi 8 MHz, sementara ada TV yang cukup dengan rame-rame. Itu pun tergantung nanti pilihan masing-masing TV itu. Kalau misalnya yang Anda sebut tadi TV Kompas akan melakukan atau menginginkan 8 MHz dengan konsekuensi ya pembayaran BHP-nya juga sama dengan katakanlah dengan SCTV atau dengan Indosiar atau dengan apa yang kalaupun dia menginginkan 8 MHz. Sebaliknya kalaupun toh ada TV dalam ATVSI yang menginginkan oke lah saya tidak perlu memerlukan 8 MHz misalnya. Saya cukup ya paket hemat saja. Saya separuhnya saja lah. Itu bisa dilakukan dengan itu. Supaya dia bisa juga menghemat karena terus terang saja ya kemampuan finansial masing-masing stasiun TV kan tidak sama. Pemirsa, masih ada satu masalah yang menarik yang perlu kita dalami, yaitu soal stasiun lokal berjaringan. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan membahasnya di segmen ketiga. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia khusus hak angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masih bersama kami dalam bedah RUU. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 6 Ayat 3 mengamanatkan bahwa hanya ada stasiun lokal tetapi berjaringan, tidak ada stasiun nasional. Pasal ini membawa amanat mulia, yaitu diversity of content dan diversity of ownership. Isi siaran menjadi lebih beragam dengan konten-konten lokal menjadi berkembang sesuai dengan kebutuhan stasiun di daerah. Secara ekonomi juga memberi peluang pada pemerataan pendapatan iklan. Sayangnya, amanat ini cenderung diabaikan.
Kami mengumpulkan beberapa pendapat soal ini dan inilah pendapat tersebut. Kalau menurut kami, sebetulnya lokal berjaringan itu justru punya potensi yang luar biasa ke depan. Ya. Oleh karena itu, walaupun kita masih pas-pasan lah katakanlah secara finansial televisi baru, kenapa kita serius gitu melakukan lokal berjaringan, kita bikin berita lokal, kita cukup agresif di lokal, di beberapa kota lah katakanlah begitu, yang sudah ada kantor biru dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa lokal jaringan itu juga punya potensi yang luar biasa menurut saya. Saya juga yakin orang-orang daerah itu juga punya kebutuhan konten sendiri, ya asal kita tahu selahnya gimana dan seterusnya. Jadi memang ada pendapat, memang lokal berjaringan itu tidak punya potensi secara bisnis. Ya tergantung melihatnya bagaimana, kalau mau gampang emang iya. Tapi saya melihat potensi lokal berjaringan justru kayak kami di beberapa kota contohnya. Kenapa kami begitu agresif membangun biro-biro lokal kita? Karena saya melihat contoh program-program lokal kita yang kita ramu sedemikian rupa di beberapa kota. Justru ratingnya itu lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada program yang tadinya nasional. Begitu. Sehingga membantu secara overall performance rating share kita secara nasional. Karena kan itu kan komponennya dari daerah-daerah. Nah itu yang saya melihat ada potensi gitu. Terus belum daripada itu, nanti dari iklannya, iklan lokal juga banyak potensi yang sudah mulai tumbuh gitu. Memang kalau kita bicara zaman dulu pada saat ekonomi di daerah masih belum begitu berkembang lah, katakanlah gitu, masih sentral di Jakarta segala sesuatunya. Memang kelihatannya tidak menarik gitu, tapi kan zaman berubah. Ya daerah-daerah juga makin maju perekonomiannya. Ya disesuaikanlah dengan skala ekonomi masing-masing. Contohnya kalau di beberapa daerah kita bikin kantor berita, kita bikin news lokal gitu kan. Toh cost-nya juga nggak mahal kan sebenarnya gitu ya. Toh katakanlah kalau orang Surabaya kan mereka juga nggak peduli juga ya. Artinya macet di Jakarta ya urusan orang Jakarta, kenapa saya mesti pikirin gitu. Kita bikin lokal-lokal konten yang lebih relevan kepada daerah-daerah tersebut gitu, yang mereka juga peduli gitu ya tentang itu, dan mereka merasa itu adalah bagian daripada mereka, dan itu akhirnya kalau kita olah sedemikian rupa bisa jadi potensi yang sangat positif, nggak mungkin enggak, dan saya meyakini itu. Jadi kami melakukan siaran lokal selama ini bukan karena dengan dasar bahwa kita harus saya mengikuti aturan, bukan, karena saya melihat ada potensi tersebut. Bisa diatur, tapi jangan TV gitu. Semuanya tidak bisa dipaksakan. Anda lihat berapa TV lokal yang sekarang sudah akhirnya diakuisisi oleh TV nasional. Ya, Anda tahu itu waktu itu. Karena mereka memang tidak bisa survive gitu. Tapi kan tidak bisa berjalan seperti itu selamanya. Sementara iklan juga makin lama makin menurun jumlahnya, pangsa iklannya makin menurun. Karena apa? Karena mereka terserap oleh media-media online. Media online sekarang perlahan tetapi pasti sudah mulai merebut pangsa iklan televisi. Hibrid dan TV lokal diatur sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau dipaksa, Mas, dipaksa-paksa. Kalau saya masih punya stasiun televisi penyiaran, dipaksa-paksa, ya kita fokus saja ke beberapa kota. Bukan profitable ya. Tidak mungkin bisa membiayai operasional cost di daerah masing-masing. Jadi maksud saya gini, stasiun televisi swasta di Jakarta, itu jelas mereka tidak mau menerapkan TV berjaringan karena mereka ingin menguasai keuntungan yang mereka selama ini sudah peroleh di Jakarta, ya. Tapi kan undang-undangnya sudah mengatakan bahwa seharusnya tidak begitu. Seharusnya Anda berbagi dengan setiap daerah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang luar biasa loh. Di seluruh dunia itu yang diterapkan agar TV-TV lokal tumbuh kan. Nah di Indonesia selama berbelas-belas tahun mereka tidak mau melakukannya. Sekarang sudah saatnya saya rasa ya negara dengan kekuatan yang dia miliki memaksa agar stasiun televisi Jakarta itu mau berbagi dengan daerah. Pemirsa, sangat menarik kita cermati.
Proses legislasi pembentukan revisi rancangan undang-undang penyiaran beberapa saat lagi, mungkin rancangan undang-undang ini akan memasuki tahap pandangan di paripurna dan pengambilan keputusan apakah rancangan undang-undang tersebut akan dilanjutkan pembahasannya dalam rapat-rapat panjang. Masyarakat Indonesia tentu berharap rancangan undang-undang penyiaran baru akan segera diselesaikan karena mimpi melihat tayangan dengan gambar dan suara beresolusi tinggi secara film akan segera terwujud. Sampai di sini bedah RUU, sampai jumpa pada bahasan yang lain.